Sementara kita semua anti khilafah. Anti khilafah tak kowe iki kabeh. Lah ngono ta saiki. Fatwa lho kowe. Dan aturan pemerintah lho tidak boleh khilafah. Sopo sing duwe ide khilafah iki sapa? Nabi Adam ini diinformasikan oleh Allah namanya apa, fungsinya? Fungsinya apa? Aku menciptakan di bumi khalifah, betul enggak? Khalifah kuwi wonge pekerjaannya apa? Khilafah. Khilafah. Ya. Lah kok kowe anti khilafah? Kowe kafir apa muslim? Wong kowe nentang Gusti Allah kok. Saya Indonesia iki janjane kafir apa muslim? Kafir. Kafir. Mergo nentang prinsip dasar Allah ketika menciptakan manusia Adam yang pertama itu. Nek gue menghitung kekayaan Republik Indonesia, kira-kira ono ora wong sing ora mangan. Nek ndelok sugihe kaya ngene Indonesia. Ya tambangi, ya pertaniane, ya subure tanahe sak piturute, ono ora wong melarat. Kudune cukup ora kekayaan Indonesia dibagi wong sak Indonesia? Cukup. Berarti ora mungkin ono kere ta kudune. Tapi oke kere ora. Makanya tadi kita belajar ora meng sugih kowe sing bersyukur, melarat ya bersyukur. Nek ora ana wong pinter bersyukur dalam keadaan yang ora entuk bagian, kan kita akan bertengkar terus, Mas. Ngene mboten. Kita pinter bersyukur maka orang Indonesia aman-aman saja. Pemerintah eleke kaya ngopo kowe ya ora nesu to. Mergo kowe pinter bersyukur. Apa anane ning uripmu? So ya itu maksud saya. Kowe tahu ngerti ceritane Kubilaikan? Kubilaikan, kelingan ra? Pasukan dikirim dari satu dinasti di Mongolia, Cina, dikirim ke Singosari untuk menjajah atau menguasai Singosari waktu Prabu Jayanegara. Terus piye peristiwa ini? Salah satu prajurit Cina itu dipotong telinganya, kelingan ra? Sinau sejarah tau kowe? Dipotong telinganya. Kira-kira pasukan yang sudah dikirim oleh raja wani bali ora nang Cina? Wani bali ora menurut kowe? Sultan Agung mengirim pasukan ke Betawi. Gagal apa sukses? Gagal toh untuk mengalahkan Belanda di Jakarta. Setelah itu mereka berani pulang tidak ke Mataram. Mereka tidak berani pulang, mereka hidup di Bekasi, Kerawang dan lain-lain menjadi orang Betawi. Ya, kita kandake bab rasa syukur. Terus yang dipotong telinganya tadi tidak berani pulang ke Mongolia. Saiki dia anak turun ning Jawa di Jawa Timur. Kamu tahu Indonesia itu jantungnya mana? Jawa Barat atau Jawa Tengah apa Jawa Timur apa Kalimantan, Sumatera? Nek pemilu kayak yang menjadi pedoman nomor 1 adalah kemenangan di Jawa. Jawa Timur. Jadi rebutan. Jadi Indonesia ini semuanya dikendalikan oleh Jawa Timur. Dan yang mengendalikan Jawa Timur adalah turunan pasukan Cina yang dulu dipotong telinganya. Sekarang salah satu turunannya ada di Singapura, umurnya 86. Mereka yang mengatur konglomerasi di Indonesia. Ya. Jadi kowe iki dibalas dendami oleh mereka. Karena mereka tidak berani nyerang Pulau Jawa waktu itu karena mbahnya Kubilaikan yaitu Genghis Khan itu mendapatkan perlakuan yang sama, dipotong telinganya, kemudian Genghis Khan menyerbu Baghdad. Habis-habisan semua penduduknya dibunuh sampai ditumpuk jadi gunung. Ya, tapi ke Indonesia mereka tidak berani, tapi mereka dendam selama hampir 800 tahun. Mereka membangun kekuatan dan sekarang Anda lihat, kowe saiki ning Jepara iki sing wekmu sing endi? Usaha ukir Jepara itu weke sapa saiki? Korea, Cina. Ini wae Kubilaikan ya. Kira. Demikian juga tanah di Gresik, Mojokerto, Malang,
Kue kudu cah Maia kudu mendata. Ini tanah milik siapa? Prosentasenya berapa milik Kartanegara dan berapa milik Kubilaikan ya. Di Jepara didata kembali. Mergo saya juga mendapat keluhan sangat banyak oleh pengusaha-pengusaha ukir Jepara yang sudah tidak memiliki lagi kekayaan mereka. Betul enggak? Betul enggak? Jadi kue saiki dikuasai ya ra. Ning ora berontak mergo apa mergo kowe penuh rasa syukur. Ya ra. Bayangkan kalau rasa syukur kita kurang, kini kan mesti ngamuk ya ra. Nah sekarang siapa aja yang memerintah Indonesia harus bersyukur bahwa rakyat Jawa, rakyat Indonesia adalah manusia-manusia yang pandai bersyukur sehingga tetap keadaan aman tentram seperti di Indawu ini. Teman sekalian ya. Gitu ya. Jadi sekarang jamaknya harap piye dalam keadaan kau yang ngono kuwi. Mikir kowe. Kita akan lakukan banyak hal setelah ini nanti. Tetapi saya, Anda tahu saya, posisi saya di Indonesia bagaimana Anda tahu. Anda tahu siapa yang nyuruh Pak Harto turun. Dan saya bisa nyuruh turun siapapun sesudahnya. Tapi saya tidak lakukan itu karena kowe ra siap. Mergo kowe ora wani karo wong sing dipotong kupinge kuwi, kalah kowe. Gitu. Kowe dodolan buka tutup, esuk buka sore ditutup, ning ora kok saponi sik, ora kersi-sik nek Cina-Cina kae tokone dipel sik, diresik-isik. Jadi etos kerja Anda berbeda, kowe kudu sinau nang mereka. Kudu sinau nang Kubilaikan. Oleh karena itu untuk bisa melawan Kubilaikan harus ada kerjasama antara Raden Wijaya dengan Arya Wiraraja. Itulah sebabnya orang Madura ini saya ajak kemana-mana supaya pada suatu hari ada koordinasi lagi antara Raden Wijaya dengan Arya Wiraraja. Jelas Pak Muzamil? Ya. Sekarang Pak Muzamil mendengar sendiri omongan saya ini ya. Nah sekarang wong Jepara sakarep arep piye? Anda orang milenial, Anda punya masa depan yang jauh dan saya ajak untuk Boko Sidik berpikir kayak gini sehingga suatu hari Anda akan siap untuk mengambil keputusan apa saja yang Anda pikir terbaik untuk masa depan kita semuanya. Ngono ya Rek ya. Perlu pengetahuan enggak untuk bersyukur? Perlu. Perlu ilmu ora? Perlu sekali. Perlu sinau ora? Makanya kita sinau barengi ben iso bareng-bareng bersyukur kepada Allah sehingga Allah terharu karo kowe kabeh sehingga Allah akan menolongmu di masa depan. Aku njaluk tenan nang Gusti Allah kowe saiki sing umur 15 nganti 30 tahun itu akan mendapatkan Indonesia yang lebih baik daripada sekarang. Amin. Ngono ya, jelas ya. Ning mikira ya, kita pancing terus kaya ngene iki, mikira tenanan. Di Indonesia sekarang gotong royong ora? Ndak. Hampir hilang kalau daerah. Dalam skala kecil pun enggak sudah, ya. Ya kalau skala kecil mungkin iya aja. Masih ya, tapi kalau besar enggak. Istilahnya kalau dulu kan mungkin di daerah sini kalau bangun rumah itu kan seguyup. Tapi kalau sekarang hampir punah seperti itu. Pilpres itu gotong royong atau tidak? Apa royokan? Lah gotong royong endi? Untuk gotong royong untuk menjadikan suatu pimpinan Pilpres itu kan biar jadi mungkin yang jadi Jokowi itu kan dari gotong royong kita yang dukung Jokowi tapi tidak bergotong royong dengan yang dukung Prabowo sama Jokowi gotong royong enggak? Sekarang gotong royong ana ngono wingi rasa musuhan. Nek panjang gue arep rabi lah pengopo wingi dadak tukaran. Dadak tukaran kan begitu. Ini kapan-kapan akan saya kembangkan di Maia bahwa Anda ini kan Pancasila dan Pancasila itu misalnya tak takoni hiji. Temukan kata demokrasi di dalam teks Pancasila preambul atau UUD 45 ono ora kata demokrasi. Tidak pernah dengar. Saya tanya, Pilpres itu hasil Pancasila apa hasil demokrasi? Demokrasi ada di Pancasila enggak? Enggak ada. Jadi demokrasi sama Pancasila itu podo, kompatibel apa bertentangan? Kalau lihat itu ya bertentangan. Bertentangan dah ya. Lagi kok jare saiki kowe jare Pancasilais. Endi Pancasilane? Aku takon. Atuh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Piye carane piye wong kowe menangi dhewe, ya ora? Ya ora? Dadi Pancasila ora negara iki. Ora to? Ning demokrasi sak karep-karepe dheke. Sing penting dhek sah secara hukum ngono to. Aku duwe oke, aku entuk badhe oke. Tapi tidak ada gotong royong, tidak ada keadilan sosial bagi Indonesia. Sila keempat sama pemilu cocok enggak? Sila keempat apa? Persyaratan yang dipimpin oleh persyaratan perwakilan. Permusyawaratan ini. Kok tidak ada ya, Jak? Lah ya, jadi kowe pemilu ki melaksanakan Pancasila apa nentang Pancasila? Kalau gitu ya nentang ya. Lah iya. Saiki sampean baru ngerti ya bahwa Anda itu penentang Pancasila. Rasa bagus sih bahwa Anda semua itu Pancasila karena Anda yang menghancurkan Pancasila selama ini. Wong rembug ya ora iso ngono menangi dhewe kabeh ngono. Mulane kita sinau njupuk jeneng mau untuk melatih supaya Anda itu cilik dilatih untuk saling ngekei, saling membuka ruang, saling menjadi altruistik satu sama lain. Altruistik itu artinya menomorsatukan orang lain dan menomorduakan dirinya sendiri. Kalau dalam hadis apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah Quran. Ya. Ya, dan jadi mengalahkan ojo kepentingan. meneh karo sedulur karo tanggane we. Dalam Islam prinsip bertetangga apa, Pak? Ya. Cintailah tetanggamu sebagaimana engkau mencintai dirimu. Cintai saudaramu sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Iya. Itu namanya altruistik, itu namanya Pancasila, bukan demokrasi. Jadi demokrasi karo Pancasila ki asu karo kucing, gitu. Tekek karo kadal gitu. Kan gitu. Jadi mulai saiki mikir ya. Mikir ya kowe aja dihapusi terus kowe. Karena sejak dipotong telinganya itu mereka sudah merencanakan tipu daya. Mataul gurur. Anda dikasih mal wis seneng hatimu ya. Dikai handphone seneng hatimu. Ning kowe dihapusi pikiranmu, dihapusi endi elek endi apik. Itu kerjaan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Anak canom tidak punya kesadaran itu, ya wis aku ora berharap apa-apa nang Indonesia. Aku nganti dikai lara kaya ngene iki mergo aku tertekan oleh keadaan sekarang. Apa kaya ngene iki terus ki piye? Kok ora mudeng bahwa Sukmawati dianggap menistakan agama, ya ora? Sementara kita semua anti khilafah. Anti khilafah tak kowe iki kabeh. Lah ngono ta saiki. Fatwa lho kowe. Dan aturan pemerintah lho tidak boleh khilafah. Sopo sing duwe ide khilafah ki sapa? Nabi Adam ini diinformasikan oleh Allah namanya apa fungsinya? Fungsinya apa? Aku menciptakan di bumi khalifah, betul enggak? Khalifah kuwi wonge pekerjaannya apa? Khilafah. Ya, ya. Lah kok kowe anti khilafah? Kowe kafir apa muslim? Wong kowe nentang Gusti Allah kok. Sa Indonesia iki janjane kafir apa muslim? Kafir. Mergo nentang prinsip dasar Allah ketika menciptakan manusia Adam yang pertama itu. Kan di sini dikongkon dadi pengelola. Tafsirnya terhadap khilafah itu mungkin memang berbeda, HTI sama NU berbeda. Tapi jangan anti khilafah karena khilafah itu idenya Allah. Gawe Adami mergo arep dadekke khilafah. Arep dadekke khalifah. Disuruh mengurusi alam semesta, disuruh mengurusi bumi, disuruh mengurusi pembagian rezeki dan seterusnya. Kalau Anda anti khilafah, kue kafir enggak menurut Pak Muzamil? Ya, menolak Allah, Menolak idenya Allah. menolak idenya Allah. Kalau anti khilafah kafir. Aku takon nek kue pelukis, bar kue ngelukis terus tak parani warnane tak rubah nesu ra kowe. Lah Gusti Allah nggawe khalifah kok kowe saiki anti khilafah kira Gusti Allah nesu ra? Kira-kira nesu ra? Ana mulai nek kowe sengsara uripmu aja nesu mergo kowe dhewe pancen kafir karo Gusti Allah ya ra. Mulane angel uripmu saiki gitu kan. Ayo mulai saiki mulai kita sinau betul apa yang Allah maui dulu itu. Khilafah kok dianti. NKRI itu juga khilafah. Setiap rumah tanggamu itu khilafah. Karena khilafah artinya berjalan di belakang Allah. Karepe Allah ngene awake dhewe nuruti. Wani kowe ora nuruti Allah.
Nek Allah innama amruhu idza arada syai'an ya ayakul lahu barukun fayakun. Jadi nek Gusti Allah karep ngene kuwi ya kudu ngene. Nek ora dadi Gusti Allah dhewe.